Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang kisah sukses Haji Sagi, si Raja Emas dari Andalas. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dun Sanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Haji Azwar Wahid yang lebih dikenal luas Haji Sagi. Dilahirkan dari keluarga sederhana penjual ternak dan semasa muda bercita-cita menjadi guru olahraga. Dia merantau ke Padang tahun 1967 membantu kakaknya berdagang emas sambil sekolah di SMOA, Sekolah Menengah Olahraga, dan lulus tahun 1970. Namun karir hidup yang dia pilih akhirnya menetap menjadi pedagang emas. Cita-cita menjadi guru olahraga dia kubur dalam-dalam. Kala itu dia belajar berdagang emas pada kakak kandungnya. Dari Aur Malintang saya terbiasa jalan kaki ke stasiun Naras untuk selanjutnya naik kereta api ke Pariaman. Di saat itulah saya berpikir begitu tertinggalnya kampung saya oleh daerah lain, dan bertekad suatu saat akan membangun kampung, dan doa dari lubuk hati terdalam itu didengar Tuhan. Kala itu saya menangis melihat kampung saya begitu tertinggalnya, ucap pemilik jaringan toko Masumbar Riau Group, yang telah membangun masjid, sanawiyah, SMK, men dan jalan di nagari Aur Malintang itu. Suami Karlina, 58, yang dia nikahi pada tahun 1976 itu, motivasinya membangun kampung halaman adalah untuk menjadikan kampungnya setara dengan wilayah lain, baik dari sisi pendidikan maupun infrastruktur agar masyarakat Awa Malintang memiliki sumber daya yang unggul. Cita-cita saya yang belum terlaksana adalah membangun perguruan tinggi di Padang Lariang, perbatasan Padang Pariaman dan Agam, ibu ayah 3 anak laki-laki dan 8 perempuan ini. Haji Sagi menceritakan, usai menikah dengan Karlina, pada tahun 1976, 2 tahun setelahnya mereka mengadu nasib ke Jakarta. Toko emas pertamanya di kawasan Majestic, Jakarta Selatan. Judi, keluar malam dan main perempuan adalah hal yang dia pantangi. Bisnis Haji Sagi terus berkibar dan membuka beberapa toko di kawasan Aldiron, Melawai, Blok M, Bandung dan Surabaya yang jumlahnya ratusan termasuk sistem afiliasi dengan penambang dan PT Antam. Haji Sagi konon juga membeli emas dari PT Freeport dalam jumlah tonan. Saya ingin membahagiakan orang tua dan ingin melihat mereka bahagia di hari tuanya, ungkap perantau yang sukses berdagang di emas di Pulau Jawa tersebut. Restu orang tua. Semula, jalan untuk membahagiakan anaknya itu ia buktikan bergabung dengan TNI berharap sang ibu akan senang. Namun sayangnya ibu 9 anak, 8 putra 1 putri ini tak ingin berpisah dengan anak bungsunya itu. Padahal Azwar Wahid sudah diterima sebagai tentara dalam pasukan elit Angkatan Laut, KKO. Karena patuh pada amak, ibunya, Azwar Wahid batal berangkat ke Surabaya. Gagal jadi tentara, Azwar Wahid mencoba peruntungan sebagai PNS, dengan menjadi guru. Profesi itu hanya setahun ia jalani. Dia melihat kehidupan sebagai pegawai tak menjanjikan, serta-merta Azwar banting setir dengan memasuki dunia usaha sebagai pedagang emas belajar kepada kakaknya Haji Samsuar. Memiliki darah niaga yang lebih kental, dalam 5 tahun saja Azwar mampu mengumpulkan modal dan melirik Jakarta sebagai tempat usaha, sebab sumber dinilainya waktu itu tak menjanjikan. Awal tahun 1971, ia bulatkan tekad merantau ke Jakarta. Bermodal tekad dan financial seadanya ia memulai toko emas dalam jumlah gram-graman saja. 5 tahun ia jalani berjualan emas dengan sabar dan cobaan berliku. Alhasil, tahap demi tahap dan tahun demi tahun berjalan. Dalam masa 4 tahun berjualan emas, usaha Azwar Wahid berkembang dari awalnya 1 toko sudah menjadi 4 toko dengan tenaga kerja lebih dari 10 orang.
peduli kampung halaman. Azwar Wahid yang sudah mulai dikenal oleh banyak orang mempekerjakan orang kampungnya terutama dari keluarga dekatnya yang berekonomi lemah. Tanda-tanda kesuksesan sudah nampak dengan jelas, kesabaran, ketekunan dan kejujuran yang ia pegang selama ini membuahkan hasil. Bahkan Azwar Wahid semakin dikenal dengan label Haji Sagi. Suatu ketika sebuah majalah terbitan Jakarta menyebut Haji Sagi sebagai Raja Emas dari Andalas, Sumatera. Saat usianya sudah menginjak 27 tahun, Haji Sagi memutuskan untuk mencari pendamping hidupnya. Adalah Harlina Gusha, gadis cantik asal Padang Olo, Sungai Limau tanpa tambatan hatinya. Tahun 1977 mereka melangsungkan pernikahan yang waktu itu terbilang mewah. Dari pernikahannya, Haji dikaruniai 11 orang buah hati 3 putra 8 putri. Meski sebagai pasangan pengantin baru waktu itu, Azwar Wahid tak terlena. Tekad ingin maju justru semakin membara, didampingi pujaan hatinya yang sangat mendukung dan mengerti dirinya. Usahanya semakin berkembang pesat, tenaga kerja yang berada di bawah pengawasannya semakin banyak mencapai ratusan orang. Sebagai guru, ayah dan mamat, Haji Sagi menekankan kepada anak buahnya untuk selalu sabar, tekun, kerja keras dan jujur. Meski berhasil dirantau orang, Haji Sagi tak lupa kampung halamannya. Setiap tahun ia melakukan open house di kediamannya di Pasar Aur Malintang, masyarakat tanpa kecuali diundang makan bersama dan pulangnya diberi uang. Hal itu berlangsung setiap tahun hingga kini. Tak heran, ketika terjadi keterlambatan, masyarakat akan bertanya-tanya apakah Pak Sagi tak pulang kampung? Begitulah ketokohan Haji Sagi yang selalu dirindukan warga kampung halamannya itu. Peduli Dunsanak di rantau. Setelah sukses sebagai pedagang, Haji Sagi si Raja Emas dari Andalas itu juga sangat dinantikan masyarakatnya dalam membangun kampung halaman. Dunia pendidikan menjadi perhatiannya, melalui pengaruh dan kepemimpinannya kini telah berdiri dengan megah SMK, MEN dan MTS. Bahkan masjid tua yang dibangun pada zaman Belanda yang porak-poranda akibat gempa tahun 2009 ia pugar dengan merangkul pengusaha-pengusaha muda hasil binaannya untuk bersama-sama merenovasi masjid itu. Tak hanya di kampung halaman, keharuman nama Haji Sagi juga membahana di rantau. Haji Sagi merupakan tokoh motivator bagi generasi baru dalam pengembangan usaha pribadi mereka. Haji Sagi juga menjadi pelopor berdirinya berbagai organisasi masyarakat, seperti Ikatan Keluarga Ampe Koto Aur Malintang, IKAKO, dan banyak jurai-jurai lain berdiri yang bertujuan membangun jembatan hati antara ranah dan rantau dalam wilayah 4 Koto Aur Malintang. Hak masyarakat haruslah disalurkan dari total harta kita. Rezeki itu tumpang menumpang. Zakat bagi saya sesungguhnya tidak boleh disebutkan. Tapi karena masyarakat sudah pada tahu, 2,5% tiap tahun selalu saya bagikan di kampung 4 miliar rupiah. Kemudian di Jakarta, Surabaya dan beberapa daerah lainnya, cukup saya dan Tuhan saja yang tahu jumlahnya, tambah Sagi. Saya ingin masyarakat kita sejahtera lahir batin, maju dan berkembang penuh haromah, ujar Haji Sagi yang juga berhasil melahirkan dan membina puluhan bahkan ratusan pengusaha toko emas yang tersebar di berbagai kota di Indonesia tersebut. Sekian mungkin sedikit cerita tentang kisah sukses Haji Sagi, si Raja Emas dari Andalas. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.